Jadi agak unik ketika kemudian Dewan menginterpelasi program yang memang ada di dalam Perda. Kan itu di Perda itu. Perdanya Perda APBD kita. Pembayaran sudah dilakukan semua di tahun 2019. Jadi kalau ada yang bilang dananya untuk pandemi, dananya udah dibayar dulu. Udah dibayar tahun 2019, sudah tidak ada lagi pengeluaran sekarang ini. Sudah dikeluarkan waktu itu. Lalu jumpa lagi dalam program wawancara khusus 4 tahun kepemimpinan Bapak Anies Baswedan di Ibu Kota Jakarta. Nah, selain yang sukses soal penataan transportasi, Jakarta hari ini juga baru mendapat kabar baik bahwa Formula E yang sebelumnya menjadi isu yang rame, bahkan ada suara-suara dari Dewan, ada interpelasi segala macam, ada kabar baik, jadi akan dilaksanakan. Nah, ini Pak Gubernur, mungkin hadiah yang cukup manis nih Pak, di 4 tahun Bapak memimpin Jakarta, Formula E sepertinya jadi dilaksanakan Pak. Ini memang diskenariokan supaya diumumkan 16 Oktober atau memang karena ditakdirkan memang harus begini Pak? Iya. Sebetulnya kalau pengumumannya kan di tangan mereka ya. Dan kebetulan mereka sidangnya tanggal 15 Oktober. Oh iya. Sebetulnya pengumumannya 15 Oktober. Jam 9 malam. Waktu mereka di sini sudah tanggal 16 dini hari gitu. Tapi sebetulnya mereka sidang tanggal 15 Oktober. Iya. Jadi gini, pertama, Formula E itu ada di dalam APBD tahun 2020. Iya, betul. Yang disahkan bersama antara eksekutif dan legislatif. Iya, DPRD. Tugasnya eksekutif itu melaksanakan APBD. Regulasi yang udah diakai. Nah, jadi Formula E itu ada dalam Perda APBD, programnya DKI. Iya. Kemudian kami mau melaksanakan itu. Jadi agak unik ketika kemudian Dewan menginterpelasi program yang memang ada di dalam Perda. Kan itu di Perda itu. Perdanya Perda APBD kita. Mereka yang buat juga ya Pak ya? Kan Dewan yang buat. Diketoknya juga di DPR. Iya. Kemudian harusnya dilaksanakan bulan Juni 2020. Tapi kita tahu kan yang terjadi pandemi. Ada pandemi. Sehingga diundur. Pembayaran sudah dilakukan semua di tahun 2019. Jadi kalau ada yang bilang dananya untuk pandemi, dananya udah dibayar dulu. Udah dibayar tahun 2019, sudah tidak ada lagi pengeluaran sekarang ini. Sudah dikeluarkan waktu itu. Jadi bagi yang memahami, saya rasa tahu. Ini duduk perkaranya begitu ditetapkan. Kemudian, nah ini nanti akan diselenggarakan selama 3 tahun di Jakarta. Nanti bisa diperpanjang tentu. Tapi kenapa kok 3 tahun? Supaya infrastrukturnya tidak mubazir. Iya. Kita bangun Asian Games, Jakarta kebagian buat velodrome, equestrian, itu 700 miliar lebih. Kemudian selesai 2 minggu acara, habis itu kita kebingungan merawatnya, mahal sekali tuh merawatnya. Banyak sekali fasilitas-fasilitas event olahraga yang sekali pakai. Loh, kalau kita menyiapkan beton-beton pembatas, kemudian pagar untuk perlombaan, kemudian aspal yang digelar, itu hanya dipakai 1 kali. Event. Ya, uangnya terbuang habis. Kalau dipakainya 3 kali, negara lain malah mintanya 10 kali. Saudi Arabia itu, dia bilang, saya mau tapi 10 kali. Dia ingin memastikan bahwa dapat manfaatnya itu optimal gitu. Nah, kita jalankan 3 tahun dan ini dikerjakan sebagai kegiatan B2B antara PT Jakpro dengan Formula E. Jadi Pemprov DKI sebagai host city, sama seperti ketika Asian Games. Tuan rumah ya. Asian Games itu host city-nya adalah DKI Jakarta. Kita host city-nya, tapi pengelolaannya melalui B2B. Nah, ini kemudian sekarang barusan diumumkan. Nah, kita melihat ini momentum untuk mengambil kesempatan memulihkan kepercayaan dunia pada Indonesia. Mengajak dunia untuk melihat bahwa ini adalah Indonesia yang bangkit dari pandemi
Indonesia yang sukses menangani pandemi dan siap untuk tumbuh lagi. Dan bagi Jakarta, insya Allah ini menjadi kesempatan bagi kita untuk mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian. Jadi dari seluruh dunia itu akan datang. Dan akan ada ratusan kamera dari ratusan channel di seluruh dunia yang pada hari itu akan fokus pada Jakarta. Ratusan juta mata akan melihat Jakarta, akan melihat Indonesia. Indonesia ya, tidak hanya Jakarta. Ini adalah sebuah kesempatan untuk Indonesia mempromosikan diri, mengundang dunia untuk melihat kita yang sejajar, yang setara dengan bangsa-bangsa maju lainnya. Dan ini kesempatan bagi kita untuk punya pertumbuhan perekonomian lebih baik. Mudah-mudahan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Manfaatnya dirasakan oleh begitu banyak orang. Jadi, kegiatan ini di tahun 2020 insya Allah kondisi pandeminya sudah makin terkendali. Bergerak perekonomiannya, lalu dunia internasional berbondong-bondong melihat pada Indonesia. Mudah-mudahan ini punya dampak. Kami yakin itu bisa terjadi. Benefit yang mungkin bisa dilangsungkan oleh warga Jakarta kira-kira apa, Pak, dengan event yang itu? Pasti adalah karena ada orang yang begitu banyak datang ke kota ini. Hotel yang biasanya sepi nanti akan penuh. Warung yang biasanya kosong nanti akan kedatangan orang. Pesanan makanan, kemudian kegiatan pariwisata. Jadi ini tuh lebih tepat sebagai event pariwisata. Nah, Indonesia tahun depan ada 2 event yang dunia akan menengok kita. Bulan Maret di Mandalika Ya. dengan MotoGP. Bulan Juni di Jakarta dengan Formula E. Dua-duanya itu terjadi di tahun 22. Dua-duanya mata dunia akan menengok kita. Dua-duanya balapan. Ya. Dan Jakarta bersyukur. Seperti juga Mandalika bersyukur menjadi tuan rumah dari sebuah event yang akan menarik perhatian dunia dan insya Allah menggerakkan perekonomian. Jadi 2 event ini terjadi dengan selisih 3 bulan. Di Mandalika, MotoGP, di Jakarta, Formula E. Mari kita sama-sama melihat ini sebagai kepentingan bangsa kita bersama. Ini adalah program yang disepakati bersama menjadi peraturan daerah. Dan kami dapat tanggung jawab konstitusi untuk melaksanakan peraturan daerah. Peraturan daerahnya itu salah satunya ada tuh public transport, ada soal trotoar, ada soal sekolah, ada soal kesehatan, ada juga di situ adalah soal Formula E. Itu kan salah satu dari program yang sudah ditetapkan di dalam APBD. Nah, kita akan laksanakan. Artinya kalau kemudian ada suara-suara, ada beberapa anggota dewan yang menyuarakan interpelasi segala macam, itu menjadi aneh ya, karena itu keputusan bersama dewan di dalamnya, tapi kemudian ada yang bersoalkan itu ya, Pak. Iya. Kalau itu adalah program yang diatur lewat Pergub. Saya bikin inisiatif, saya kerjakan sendiri, saya bikin peraturan lewat Pergub. Lalu dewan mempertanyakan, itu nyambung. Tapi kalau ini adalah produk perda, lalu ya itulah bagian dari pembelajaran kita sebagai bangsa. Kita sama-sama belajar. Makanya saya terangkan duduk perkaranya. Duduk persoalannya. Kenapa kok bisa? Ya itulah bagian dari proses pembelajaran. Insya Allah kita nanti bisa bernegara lebih baik. Kita menjalankan amanah ini secara lebih sehat. Dan bisa melihat ini dalam konteks kepentingan yang bersama, kepentingan untuk memajukan Jakarta, memajukan Indonesia. Pak, dulu kan tempatnya sudah ditentukan semula ditentukan di sekitar Monas, Pak, tapi kemudian kan akan berubah. Apakah sudah ada kepastian soal tempat nanti gelaran itu? FAO akan mereka melakukan assessment pada beberapa rute, karena rutenya tidak panjang, hanya sekitar 2,8 km. Jadi itu yang nanti mereka akan tetapkan, tapi opsi-opsinya sudah ada. Nanti diumumkan pada saat yang tepat. Oke, demikian Sobat Warta Kota, bincang kita dengan Bapak Anies Baswedan. Nanti setelah ini kita akan bicara seputar bagaimana air laut diubah menjadi air bersih dan sekarang sudah dinikmati oleh warga Jakarta. Jangan kemana-mana.
Jangan lupa subscribe ya.